sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tanah Toraja tahun 2023. Kami akan mempraktekkan modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Restu Pondanan dari UPT SDN 19 Mengkendek. Saya Marcelina Mersimasari dari UPT SDN 9 Makale Selatan. Dan saya Daud Manda dari UPT SDN 14 Gandabatu Silana. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Daud. Ya, selamat pagi Bu. Ya, saya senang bertemu Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Ya. Saya ingin memberikan dukungan Pak. Bagaimana saya bisa membantu Bapak nanti? Ya, terima kasih Bu. Saya ingin dibimbing dalam meningkatkan kemampuan saya dalam hal present, kemudian juga mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oh ya, baiklah. Saya akan mendukung Bapak dalam hal ini. Bagian mana nih yang Bapak ingin fokuskan pada observasi nanti? Ya. Saya berharap Bu, Ibu nantinya akan memperhatikan saya dalam hal cara saya mendengarkan aktif, kemudian juga cara saya dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baiklah Pak, jadi saya sudah mencatat di sini bahwa yang saya perhatikan nanti yaitu mendengarkan aktif dan bagaimana cara Bapak dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna ya. Kira-kira nih, bagaimana menurut Bapak sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang sangat efektif dapat berguna dalam proses coaching. Ya. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya bisa dan saya akan yakin bahwa saya akan lebih mampu dalam membimbing murid dalam proses pembelajaran. Oke, baiklah, saya paham. Nah, apa harapan Bapak dalam observasi kita nanti? Saya berharap melalui observasi ini dapat memberikan umpan balik yang dapat membangun perkembangan diri saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baiklah, saya akan mengamati proses coaching yang Bapak akan lakukan nanti. Kemudian kita akan melakukan tanya jawab kembali berdasarkan hasil coaching yang telah Bapak lakukan. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak Daud. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Pak. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Ya, boleh Pak, dengan senang hati. Adakah sesuatu yang perlu kita diskusikan hari ini? Iya, begini Pak. Saya mau bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas akhir-akhir ini Pak. Oh, begitu ya. Nah, kira-kira masalah apa yang Pak Restu hadapi? Silakan diceritakan. Siapa tahu nantinya kita bisa berbagi pengalaman dan bertukar pikiran Pak. Oke, baik Pak. Begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50% dan mereka kurang bersemangat Pak. Jadi menurut Bapak, kira-kira apa yang Pak Restu harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya sangat mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Seperti itu ya. Oke, menurut Pak Restu, hal apa saja yang membuat murid Bapak kurang khusus dalam pembelajaran? Apakah cara dan strategi yang Bapak lakukan sudah tepat? Jika saya pikir-pikir Pak, yang menyebabkan murid
saya kurang antusias dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, selalu monoton, terlalu dominan gurunya saat mengajar, kemudian kurangnya kesempatan bagi murid saya berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya. Oh, seperti itu Pak. Jika demikian, kira-kira apa yang dapat membuat murid Pak Restu antusias dalam proses pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik Pak, tidak monoton dan juga tidak membosankan. Wah, saya sangat sependapat dengan apa yang Pak Restu katakan tadi. Lalu menurut Bapak, apa saja yang membuat murid itu asik menerima pembelajaran dan tidak bosan selama proses pembelajaran berlangsung? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Saya harus menciptakan pembelajaran yang aktif dalam pembelajaran, kemudian memotivasi semangat murid dengan ice breaking ataupun games-games di dalam proses pembelajaran tersebut Pak. Iya. Kemudian mengenai tugas yang Bapak berikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam proses pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Pak. Kalau boleh tahu Pak, sumber belajar apa saja yang selama ini Bapak gunakan dalam proses pembelajaran? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak. Kira-kira menurut Bapak, apakah ada sumber belajar lain yang mungkin Bapak bisa gunakan selain buku teks? Saya pikir ya Pak, sumber belajar seperti dari media-media sosial seperti YouTube, artikel di blog, kemudian tulisan dunia di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang tren sekarang seperti TikTok atau Reels di Instagram Pak. Nah, bagus sekali Pak. Saya yakin bahwa ketika Pak Restu menggunakan berbagai sumber belajar, pastinya akan membuat murid-murid nantinya akan antusias dalam pembelajaran. Selain itu juga kita sebagai pendidik harus memahami bahwa karakteristik siswa kita di kelas itu sangat berbeda-beda. Apakah Pak Restu pernah mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pernah Pak. Waktu saya mengikuti KKG di kampus kami mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Bapak, pembelajaran berdiferensiasi itu penerapannya seperti apa dalam proses pembelajaran? Menurut saya Pak, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dikembangkan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan belajar murid seperti kesiapan belajar, minat, potensi, dan gaya belajarnya Pak. Oh, seperti itu. Betul sekali Pak bahwa pembelajaran berdiferensiasi dilakukan agar kebutuhan belajar murid bisa terpenuhi sesuai dengan minat, potensi, dan gaya belajar masing-masing individu murid. Hal ini akan berdampak terhadap peningkatan pemahaman siswa terhadap materi serta semangatnya dalam mengerjakan soal evaluasi yang Bapak berikan. Nah, jadi sekarang Pak, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tadi? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kepada murid saya. Kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid saya Pak. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, dan juga laporan digital. Ya, seperti itu. Adakah hal lain yang perlu Bapak lakukan sehingga pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan? Saya akan menyisipkan ice breaking di sela pembelajaran sehingga pembelajaran itu tidak terasa membosankan bagi murid. Kemudian menggunakan juga metode, model, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa serta memanfaatkan teknologi di dalam proses pembelajaran.
Oke, yang sangat luar biasa Pak. Semoga apa yang direncanakan dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan rencana yang Pak Restu sudah sebutkan tadi. Semoga sesuai dengan rencana yang saya sudah sebutkan Pak. Jujur beberapa hari belakangan ini saya selalu memikirkan permasalahan yang saya hadapi. Tapi saya bersyukur hari ini saya merasa sangat lega karena bisa sharing dan mendapatkan solusi yang terbaik Pak. Syukurlah Pak sudah merasa lega. Lalu komitmen apa yang Bapak rencanakan sesuai dengan apa yang tadi sudah Bapak sebutkan? Saya berkomitmen untuk selalu menyusun rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan berbagai sumber belajar, kemudian menjalankan merdeka belajar tanpa ada unsur paksaan kepada murid-murid saya. Kemudian juga saya akan berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya dengan menggunakan metode, model, dan strategi atau teknik pembelajaran yang sesuai dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Lalu dukungan seperti apa yang Pak Restu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Saya akan berusaha berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan komitmen saya ini sebagai pihak yang akan memantau saya, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah untuk lebih menggali sumber-sumber dan teknik pembelajaran yang menarik sehingga saya di kelas menjadikan siswa membuat pembelajaran juga menjadi lebih menyenangkan bagi siswa. Luar biasa dengan komitmen yang Pak Restu sudah buat. Memang sebagai seorang pendidik kita harus selalu berpikir kritis terhadap setiap permasalahan yang ada. Jangan kita kalah dengan permasalahan itu, tetapi kita harus mencari solusi yang terbaik. Saya juga sangat mengapresiasi Pak Restu karena sudah terbuka dengan permasalahan yang dialami. Semoga dimampukan untuk melaksanakan tugas mulia sebagai seorang pendidik yang profesional. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya Pak untuk menyampaikan keluh kesah saya pada hari ini. Sekarang saya sangat merasa lega setelah sharing dengan Bapak. Semoga saya bisa mampu melaksanakan apa yang saya sudah rencanakan Pak. Ya, amin Pak. Kalau begitu saya izin pamit Pak. Kebetulan masih ada tugas yang harus saya kerjakan hari ini Pak. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak. Salam sehat dan salam bahagia. Ya, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore Pak Daud. Selamat sore. Terima kasih Bapak boleh meluangkan waktu Bapak berbicara dengan saya sebentar. Saya ingin membahas tentang hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya, saya merasa Bu bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam setiap kompetensi yang ada. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya tadi Pak? Boleh. Oke, saya melihat Bapak sudah melakukan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna dengan sangat baik Pak, sesuai dengan standar yang telah kita rujuk sebelumnya. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Saya sangat senang mendengarnya Bu. Ya, namun demikian ya Pak, saya juga masih melihat masih ada aspek yang perlu Bapak tingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya memperhatikan pada saat coaching pada alur identifikasi, Bapak masih bisa menambahkan pertanyaan berbobot lagi untuk menggali potensi yang ada pada coaching yang kita akan lakukan atau Bapak lakukan tadi. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Ya, saya sangat mengerti Bu, dan
saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi seperti yang dikatakan tadi saran-sarannya. Dari diskusi kita ini Pak, apa yang langkah konkret yang Bapak akan lakukan atau ambil untuk meningkatkan performa area ini? Iya, saya akan berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif lagi Bu dalam hal mendengarkan aktif, dan juga saya akan berusaha untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Itu sudah langkah yang baik ya Pak. Saya akan mencatat hasil observasi ini dalam supervisi akademik Pak. Terakhir, apa yang Pak Daud peroleh dari proses ini? Yang saya peroleh Bu, saya lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Mercy atas bimbingan dan umpan balik yang telah diberikan. Sama-sama Pak. Semoga ke depan kompetensi yang Bapak inginkan tadi lebih meningkat lagi ya. Semoga Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Demikianlah praktik coaching supervisi akademik yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat sekalian. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.